Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Dusun Utara. Berikut adalah koneksi antar materi dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas kita. Maksudnya apa sih? Perlu diingat bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan membaca, dan lain-lain. Semuanya tentu berbeda-beda kan? Nah, disinilah peran guru diperlukan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut. Agar di saat anak belajar di kelas, anak merasa nyaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lalu, bagaimanakah cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa minat setiap murid itu berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, yang tentunya berbeda antara murid yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid kelas sebelumnya, dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam penerapannya, seorang guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dimiliki sesuai kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi, seperti melalui video, melalui rekaman suara, dan lain-lain, bukan dengan mengubah materi atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan selanjutnya, diferensiasi produk merupakan bukti yang ditunjukkan murid dalam memahami sesuatu dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antar modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Pastinya ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru hendaknya dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang ia miliki, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan peran dari seorang guru penggerak. Melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.